Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang tata nama senyawa sederhana. Nah, senyawa itu sama halnya seperti kita. Kita terlahir di dunia ini pasti punya nama kan ya? Baik itu nama yang diberikan sama orang tua kalian, ataupun nama yang diberikan sama teman-teman kalian. Nah, sama seperti senyawa ini juga punya nama yang spesifik. Saking banyaknya senyawa yang terbentuk, maka ada yang namanya himpunan kimia sedunia. Himpunan kimia sedunia ini disebut IUPAC. IUPAC adalah International Union of Pure and Applied Chemistry. Nah, himpunan ini atau organisasi ini mereka membahas segala sesuatu tentang kimia. Salah satunya yaitu mengenai standarisasi nama-nama senyawa. Nah, IUPAC ini didirikan tahun 1919. Yang akan dibahas kali ini ada senyawa anorganik sederhana dan juga senyawa organik. Senyawa organik adalah senyawa yang dihasilkan dari makhluk hidup. Sedangkan senyawa anorganik itu dihasilkan dari mineral atau alam. Yang pertama kita bahas itu senyawa anorganik sederhana. Senyawa anorganik sederhana ini tersusun dari setiap unsur yang ada di tabel sistem periodik unsur. Nah, biasanya senyawa anorganik ini merupakan senyawa penyusun material atau benda mati. Contohnya seperti garam, udara, ataupun air. Nah, sedangkan senyawa organik adalah senyawa yang dihasilkan dari makhluk hidup atau penyusun makhluk hidup. Dia dihasilkan dari karbon yang membentuk rantai dengan unsur hidrogen, fosfor, dan juga oksigen. Contohnya lemak, kemudian protein, dan juga karbohidrat. Senyawa anorganik ini dibagi menjadi dua. Ada senyawa anorganik kompleks dan juga ada senyawa anorganik sederhana. Untuk yang kompleks itu contohnya seperti hidrokarbon, senyawa benzen, dan juga turunannya. Yang akan lebih kita bahas itu di senyawa sederhana. Senyawa sederhana dibagi lagi menjadi dua pembahasan. Senyawa kovalen biner dan juga senyawa ion. Apa sih yang dimaksud dengan biner? Nah, biner di sini maksudnya senyawa tersebut hanya terdiri dari dua jenis unsur saja. Contohnya air. Air rumusnya H2O. Dia hanya tersusun dari unsur H dan O. H hidrogen dan O itu oksigen. Untuk amonia rumusnya NH3, berarti tersusun dari unsur nitrogen dan juga hidrogen. Untuk karbon dioksida dia tersusun dari unsur karbon dan juga unsur oksigen. Nah, penamaan ini yang barusan H2O, NH3, CO2, dan lain sebagainya nggak bisa sembarangan. Dia punya aturan rumus senyawa. Nah, urutannya seperti ini. Boron, silikon, karbon, antimon, arsen, fosfor, nitrogen, hidrogen, sulfur, ion, kemudian brom, klor, oksigen, dan juga fluor. Jadi penulisannya dari brom terlebih dahulu, baru ke fluor. Contohnya penulisan H2O antara unsur H dan juga unsur O. H dan juga unsur O yang lebih duluan ditulis itu adalah unsur H. Sehingga penulisannya H2O bukan OH2. Begitupun untuk karbon dioksida. Penulisannya CO2. Karena C terlebih dahulu baru O. Bukan O2C. Sama halnya dengan amonia. Yang dituliskan rumusnya NH3. Bukan H3N. Karena N dan H letaknya lebih dulu yang N dibandingkan yang H. Yang selanjutnya, tata nama senyawa kovalen biner ini penulisannya
nama unsur yang pertama, kemudian ditambah dengan nama unsur yang kedua, ditambah akhiran ida. Contohnya HCl. HCl di sini namanya adalah hidrogen klorida. Kenapa? Nah, H yang pertama itu unsur hidrogen. Hidrogen itu unsur yang pertama. Kemudian yang kedua itu unsur klor. Klorin, hidrogen dan klorin. Unsur pertama hidrogen, unsur keduanya klorin dikasih akhiran ida. Jadi hidrogen klorida. Contoh lagi HF, hidrogen fluorida. H-nya hidrogen, F-nya klorin dikasih akhiran ida. Jadi hidrogen fluorida. Kalau tadi kan hanya satu unsur saja, HF, HCl. Bagaimana dengan CO2? Nah, kalau ada unsur seperti ini yang lebih dari satu, contohnya CO2. Nah, yang angka 2-nya ini disebut sebagai angka indeks. Jadi, angka indeks itu menentukan jumlah atom unsur yang ada di depannya. Jadi, kalau ada angka indeksnya, pergunakanlah kata awalan seperti ini. 1 mono, 2 di, 3 tri, 4 tetra, 5 penta, 6 heksa, 7 hepta, 8 okta, 9 mona, dan 10 deka. Jadi, CO2, C-nya karbon, O-nya ada 2. O-nya 2 berarti di. Jadi karbon dioksida. Untuk penulisan mono itu semuanya tidak dituliskan kecuali untuk CO, karbon monoksida. Contoh selanjutnya ada N2O. N-nya ada 2. Angka indeks dari N itu 2. Berarti namanya dinitrogen oksida. Kemudian ada lagi N2O3, angka indeks dari N2, angka indeks dari O itu 3, berarti dinitrogen trioksida. Nah, ini contoh lagi untuk penamaannya. NO. NO itu bukan mononitrogen monooksida, melainkan nitrogen oksida. Kalau yang ini CO. Nah, untuk yang CO ini pengecualian, namanya baru karbon monoksida. Jadi untuk mono itu tidak dituliskan, hanya untuk CO saja yang dituliskan monoksidanya. PCl3. Ada angka indeks dari Cl-nya 3, berarti fosfor trifluorida. Kemudian PCl5 berarti fosfor pentaklorida. Nah, ada juga senyawa-senyawa yang tidak perlu mengikuti aturan ini karena mereka adalah senyawa yang memiliki nama yang sudah umum. Contohnya seperti H2O. H2 itu namanya adalah air. Kemudian NH3 itu amonia dan juga CH4 itu metana. Yang selanjutnya dibahas tentang senyawa ion. Senyawa ion ini, yang namanya ion itu ada yang disebut kation, ada yang disebut anion. Kalau kation muatannya positif, kalau anion muatannya negatif. Contohnya ini, H+. H-nya itu adalah nama dari unsurnya. H itu hidrogen. Kalau plus itu menandakan muatannya. Plus kalau nggak ada angkanya itu artinya dia plus 1. Contoh yang lainnya Ca2+, berarti nama unsurnya kalsium, 2+ itu muatan ionnya plus 2. Jadi kalau penulisan dalam bentuk ion, angka dulu baru tanda positif negatif. Kalau ditanyakan muatannya, disebutkan dulu positif negatifnya, baru angkanya. Contoh yang anion, Cl- berarti unsur klor ini punya muatan ionnya -1. Kalau P3- berarti unsur fosfor ini memiliki
muatan ion sebesar -3. Nah, kation dan anion ini ada banyak, contohnya yang kation. Nah, rumusnya Na+ itu nama ionnya adalah natrium, K+ kalium, Mg2+ magnesium. Kemudian ada juga unsur-unsur yang memiliki lebih dari satu bilox atau lebih dari satu muatan. Contohnya Sn2+ dan Sn4+. Kalau Sn2+ berarti namanya timah 2. Sn4+ timah 4. Begitupun dengan raksa, Hg+ raksa 1, Hg2+ raksa 2, Au+ emas 1, Au3+ emas 3, dan yang lainnya. Kalau untuk yang anion ini ada yang monoatomik, ada yang poliatomik. Kalau yang monoatomik itu contohnya seperti ini. O2-, itu oksida, F-, klorida, Cl-, klorida, Br-, bromida. Itu semuanya sudah ada akhiran ida. Kalau yang poliatomik itu lebih dari satu unsurnya, contohnya NO2- dan NO3-. NO2 dan NO3- ini namanya hampir sama. Kalau yang NO2- itu nitrit, NO3- itu nitrat. Jadi, kalau jumlah oksigennya lebih sedikit, itu pakai akhiran IT. Kalau oksigennya lebih besar, pakai akhiran AT. Contoh lagi, SO3-2- itu sulfit, SO4-2- itu sulfat. Kemudian ada juga ini, klorid. ClO- itu hipoklorid, ClO2- itu klorid, ClO3- itu klorat, sedangkan ClO4- itu perklorat. Dan contoh lainnya. Nah, untuk tata nama yang senyawa ion ini, cukup tuliskan kation, kemudian anion. Contohnya natrium klorida, atau yang sering kita tahu namanya garam dapur. Garam dapur itu lambang rumusnya NaCl, bukan ClNa. Kenapa? Karena penulisannya Na+ itu dia sebagai kation, dan Cl- itu sebagai anion. Jadi dituliskan dulu yang kationnya, baru yang anionnya. Jadi yang benar NaCl, bukan ClN. Nah, semua ion yang memiliki angka indeks lebih dari 1 itu tidak perlu disebutkan. Contohnya, Na2SO4 itu namanya adalah natrium sulfat, bukan dinatrium tetrasulfat, karena angka indeksnya tidak perlu disebutkan, karena mereka punya nama masing-masing yang spesifik ada di tabel kation dan juga anion. Nah, untuk Na2SO4 ini dia terdiri dari Na+ dan juga SO4-2-. Ion Na+ ini adalah kation. Kemudian ion SO4-2- ini adalah anion. Yang Na+ namanya adalah natrium. SO4-2- namanya adalah sulfat. Jadi nama dari senyawa Na2SO4 ini adalah natrium sulfat. Untuk reaksinya bisa dilihat di sini. Na2SO4 itu dia terurai menjadi 2 Na+ dan SO4-2-. Jadi angka indeks yang 2 di sini berubah menjadi koefisien dari Na. Nah, untuk muatan SO4 diketahui dari angka indeks dari Na. Jika kation yang memiliki bilox lebih dari 1, itu sifatnya unik, jadi dia bisa berikatan dengan banyak jenis atom. Untuk tata nama senyawa ion yang lebih dari 1 ini bisa menggunakan
kation, kemudian biloxnya ditulis dalam huruf Romawi di dalam kurung di samping kation baru, kemudian tuliskan anionnya. Contohnya FeCl2 dan FeCl3. Angka indeks dari Cl bisa yang pink itu 2. Kemudian FeCl3 angka indeksnya 3. Nah, reaksinya FeCl2 hasilnya jadi Fe2+ dan 2Cl-. Nah, kalau yang ini namanya besi 2 klorida karena besinya itu berasal dari kation Fe2+. Sedangkan yang FeCl3 itu FeCl3 hasilnya jadi Fe3+ dan 3Cl-. Namanya besi 3 klorida. Tadi besi 2 klorida karena bilox Fe-nya Fe2+, sedangkan besi 3 klorida karena bilox dari Fe-nya 3+. Selain ini, ada juga penamaan yang dulu kalau misalnya biloxnya lebih kecil, dia pakai akhiran O. Kalau lebih besar, tapi akhirannya I. Contohnya, besi 2 klorida itu ferroklorida. Sedangkan besi 3 klorida yang lebih besar, biloxnya berarti namanya periklorida. Dan contohnya bisa dilihat di tabel samping. Cu2O dari Cu+ itu kupro, kalau Cu2+ kuprik. CO2 plus kobalto, CO3 plus kobalti. SN2 plus stano, SN4 plus itu stano. Nah, selain ngebahas tentang anorganik dan organik, di IUPAC juga membahas tentang tata nama senyawa untuk senyawa asam. Senyawa asam ini adalah senyawa yang menghasilkan ion H+ dalam larutan air. Nah, penamaannya itu mengikuti senyawa ion, walaupun senyawa asam ini merupakan ikatan kovalen. Tata nama senyawa asam itu tuliskan hidrogennya, kemudian anion. Tuliskan nama asam, kemudian nama anionnya. Contohnya H2SO4. H2-nya di sini dan juga SO4-nya ini kalau direaksikan, diuraikan dalam bentuk reaksi ionisasi, bentuknya H2SO4 menghasilkan 2H+ dan SO4 2-nya. Namanya asam sulfat karena H itu penanda asam, kemudian SO4 2- itu adalah ion sulfat, jadi namanya tinggal ditambahin asam sulfat. Nah, yang ini asam sulfit karena SO3 2- itu adalah ion sulfit. H3PO4 berarti asam fosfat karena dia berasal dari asam dan juga ion fosfat. Yang terakhir contohnya ini asam fosfit, ya asalnya dari H3PO3, hasilnya 3H+ dan PO3 3-. Selain senyawa asam, ada juga senyawa basa. Senyawa basa ini dihasilkan ion OH- atau hidroksida dalam larutan air. Jika angka indeksnya lebih dari 1, tidak perlu disebutkan. Jadi ini penamaannya kation, kemudian ditambah ion hidroksida atau nama kationnya tambah hidroksida. Contohnya ini ya, AlOH 3 kali. Nah, angka indeksnya ini yang angka 3 itu tidak perlu disebutkan lagi. Untuk reaksinya AlOH 3 berarti menghasilkan Al3+ dan 3OH. Namanya cukup dituliskan aluminium hidroksida, tidak perlu dituliskan aluminium hidroksida. Jadi angka indeksnya tidak perlu disebutkan. NaOH berarti logamnya itu natrium, jadi namanya natrium hidroksida. CaOH 2 kali di kalsium hidroksida. Ini reaksinya. Nah, kalau misalnya
di senyawa basa itu terdiri dari logam yang memiliki biloks lebih dari satu, maka tuliskan biloksnya tersebut dalam bentuk angka Romawi yang di dalam kurung. Contoh penulisannya ini, kation, kemudian biloks dalam kurung, dan hidroksida. Contohnya FeOH2. FeOH2 itu Fe-nya muatan 2 plus biloksnya. Berarti namanya besi 2 hidroksida. Kalau yang FeOH3, muatan atau biloks dari Fe-nya 3 plus, berarti namanya besi 3 hidroksida. Nah, yang akan kita bahas juga di sini sedikit tentang senyawa organik. Senyawa organik ini tadi sebelumnya dibahas ya, berasal dari atom karbon yang membentuk suatu rantai, kemudian yang berikatan dengan hidrogen, kemudian fosfor ataupun oksigen. Nah, nama dari senyawa organik ini mereka punya nama khusus, jadi berbeda dari senyawa anorganik. Contoh yang sedikit kita bahas tentang hidrokarbon. Hidrokarbon ini contohnya seperti bahan bakar yang sering kita pakai kayak bensin, kemudian LPG dan lain sebagainya. Kurang lebihnya hidrokarbon ini ada tentang alkana, kemudian alkena, dan juga alkuna. Alkana ini adalah rantai karbon C yang tunggal. Kemudian alkena itu rantai karbon C-nya rangkap 2, alkuna rangkap 3. Contohnya CH4 untuk alkana. CH4 namanya metan. Alkena C2H4 itu namanya etena. Untuk alkuna C3H4 itu namanya propuna. Jadi penamaannya alkana itu ada akhiran ana, alkena ada akhiran ena, dan alkuna ada akhiran ini. Untuk hidrokarbon ini akan dibahas lebih lanjut di materi selanjutnya. Contoh lainnya senyawa organik ada C6H12O6. Ini sering kita dengar dulu waktu SMP ya. Itu gula atau glukosa. C6H6 itu benzoat, CH-Cl3 itu kloroform, CONH2 dua kali itu ada urea, dan C2H5OH itu ada etanol. Cukup sekian pembahasan kita kali ini. Semoga apa yang kita bahas hari ini bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila ada yang salah-salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.